Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi. Kembali lagi di Konan, podcastnya Okta dan Adnan. Oke. Oke, baiklah nih Kak Adnan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Kalau Kak Okta sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Okta sehat Kak Adnan. Nah, ngomong-ngomong Kak Okta, kemarin kan kita sempat liburan ya Kak ya? Benar sekali. Boleh dong kita spill dikit kegiatan Kak Okta waktu semasa liburan? Oke, boleh lah. Ya kita liburan tipis-tipis, gak sampai keluar kota ya. Cuma ada memanjakan destinasi wisata yang ada di Banyuwangi aja Kak. Kayak ke pantai, kan pastinya di Banyuwangi tuh banyak sekali pantai ya, dari ujung sana, dari sana sampai ke ujung sana itu banyak sekali Kak ya. Benar. Kalau Kak Anan sendiri Kalau kemarin sih sebenarnya kepotong ya Kak ya. Saya tuh malah sempat gak ikut rapotan Kak. Oh. Karena Hamin 2 rapotan itu saya sudah berangkat ke Surabaya nih Kak. Jadi saya di sana ada pertandingan juga di Surabaya. Kita lama banget ya Kak ya, gak podcast ya? Iya, lama banget benar. Tapi bukan kita yang lama, tapi sebelum Desember kemarin ada kok guys podcastnya. Cuman aku sama Kak Adnan aja yang lama banget vakum di dunia podcast karena ada kesibukan gitu. Sama-sama sih Iya benar. Kak Adnan, ngomong-ngomong nih, kita siapa sih star kita hari ini? Nah, jadi ya Kak, star kita kali ini yaitu salah satu mahasiswa yang ada di Malang nih Kak. Benar sekali. Kira-kira siapa? Okta bisa tebak dong. Malang ya? Malang. Pastinya kan kota mahasiswa ya? Kita mahasiswa benar. Langsung coba gak sih? Aku Boleh, sebutin boleh. aja boleh gak sih? Boleh. Dari Universitas Negeri Malang. Dan ini Kak Adnan, ini tuh alumni dari Mandua Banyuwangi. Wah, alumni juga ternyata ya Kak Alumni ya. dari Mandua Banyuwangi. Dan juga dulu yang satunya itu alumni dari Ma'had Al-Qasimi. Pastinya sudah dikasih nih. Iya, benar. Kayaknya kita nggak perlu lama-lama lagi ya Kak ya. Iya, Kita benar. langsung saja perkenalkan ke star kita. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Waalaikumsalam. Gimana Kak kabarnya? Dari saya alhamdulillah baik, sehat walafiat. Saya juga alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Alhamdulillah. Perkenalan dulu Kak ke Sobat Mandawanginya. Dari Kak ini dulu. Oke, halo teman-teman Sobat Mandawangi. Wah, ini saya juga udah lama ya nggak diundang podcast kayak gini. Terakhir itu waktu hampir setahun yang lalu sih. Tapi akhirnya hari ini bisa berkesempatan podcast lagi. Buat yang lupa, saya mau kenalan lagi ya. Nama saya Vito Uki Syahrul Ramadan, biasa dipanggil Vito. Saya alumni Mandua Banyuwangi tahun 2024, jadi baru wisuda bulan April kemarin. Dan sekarang saya melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Malang, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Gitu kan. Untuk kakak yang telat banget. Untuk kakak yang satunya. Halo sobat teman-teman Mandawangi. Perkenalkan saya Ahmad Dharma Habibi, alumni tahun 2023 dari jurusan IPS. Sekarang mengambil jurusan S1 Akuntansi di Universitas Negeri Malang. Keren. Kakak berdua ini keren-keren banget loh guys. Nanti kita bakalan mengulik ya apa aja sih yang ada di Kak Vito dan juga Kak Ahmad. Oke, baiklah. Nah, soalnya nih Kak ya, Kak Vito dan Kak Ahmad itu punya fun fact yang menarik. Apa tuh Kak kira-kira? Nah, kayaknya nanti aja ya Kak ya, kita bicarakan. Nah, kita kayaknya perlu ngobrol-ngobrol santai saja Kak ya, tidak terlalu menjurus yang terlalu serius. Karena masih hawa-hawanya itu masih kayak liburan Liburan gitu ya, bagi mahasiswa. Untuk kita enggak. Bagi mahasiswa. Nah, Kata mahasiswa liburnya panjang banget ya Kak ya? Iya. Berapa bulan? Berapa hari Kak? Kurang lebih 30 hari. ada bulan ya. Aku kita berapa ya? 10 hari. 10 hari. 10 hari itu segala nggak apa-apa. Yang penting libur Kak ya. Iya. Nah, Kak Vito dan Kak Ahmad, kira-kira nih panjenengan semua ini kesini mau ngapain sih? Dari saya dulu, mungkin karena ini kemarin itu saya dapat chat WA dari Mas
Rangga. Kebetulan beliau juga alumni MAN 2 Banyuwangi yang sekarang kuliah di Polinema, Politeknik Negeri Malang. Itu saya kemarin di WA sama Mas Rangga, Vito besok kira-kira jam 10 free atau enggak gitu. Terus saya ya alhamdulillah masih belum ada kegiatan karena masih libur. Jadi langsung aja saya terima ajakan dari Mas Rangga, katanya saya disuruh ke kampus MAN 2 Banyuwangi untuk memberikan sosialisasi atau sharing session kepada siswa-siswi kelas 11. Jadi tadi dikumpulkan sekitar 4 atau 5 kelas, totalnya 150 orang siswa di Aula Madowangi. Jadi saya memberikan sosialisasi tentang Universitas Negeri Malang, seperti itu. Wah, ini tuh lagi liburan ya, Kak Vito itu kayak bingung ini terima apa enggak. Kayak ini mending pas liburan, mending terima aja daripada gabut di rumah kan ya. Bener Kak? Betul banget Kauta. Kalau Kak Ahmadan sendiri? Kalau dari saya sendiri kurang lebih sama. Saya juga tadi mengisi sesi sharing session, memperkenalkan kampus kami Universitas Negeri Malang ke siswa-siswi kelas 11 di MAN 2 Banyuwangi. Oh iya, by the way, ini kampus atau sekolah MAN 2 Banyuwangi ini udah berubah banget ya. Sudah berubah banget. Berubah banget. Apalagi gedung SBSN-nya itu. Saya pas di sini tuh masih belum jadi. Padahal baru semester 1 kesini tiba-tiba udah 3 lantai, udah ada AC-nya. Masya Allah, pembangunannya sangat cepat sekali. VIP banget. VIP banget. Misal saya lulus barusan kemarin, pengen sekolah lagi. Waduh, gimana? Apa daftar lagi Kak? Apa ya Kak ya? Berarti Kak Ahmada sama Kak Vito ini sendiri selisih 1 tingkat ya Kak ya? Betul. Betul, 1 tingkat. Kalau Kak Ahmada angkatan tahun 2023, Iya, angkatan dulu. Kak Vito sendiri angkatan 2024. Ya. Nah Kak, kayaknya kita tuh perlu sama sih kurang lebih ya, sharing session ya. Kayak perjalanan awal bagaimana sih masuk Universitas Negeri Malang sendiri, mulai dari alur pendaftarannya, seleksinya, bahkan ketika memasuki dunia perkuliahan sendiri. Iya benar sekali, karena dunia perkuliahan itu gak semudah dengan pada saat masa SMA gak sih Kak? Benar. Kan? Dan juga guys, nanti aja gak sih masalah ini ya, ini nanti aja ya. Oke, dari Kak Vito dulu ya, Kak Firman, Kak Adnan. Oke, mungkin dari aku ya, perjalanannya untuk masuk ke sebuah universitas ya, yang tadinya SMA ke universitas itu kalau diingat-ingat sangat speechless saya sih kalau ingat-ingat ya. Soalnya untuk masuk ke UM itu saya nggak sekali coba. Jadi sebelumnya saya kan masuk eligible. Tahu eligible kan teman-teman? Jadi nanti 40% dari setiap jurusan itu diperingkatkan. Alhamdulillah saya kemarin masuk 40%. Jadi bisa kesempatan untuk ikut SNBP. Jadi di situ saya daftar di sebelahnya UM ya. Jadi sebelahnya UM. Kita nggak usah menyebutkan ya. Iya, teman-teman pasti tahu ya. Itu tidak diterima. Merah, tidak diterima. Jadi di situ benar-benar kayak sedih banget gitu loh. Karena kan dari 3 tahun belajar di MAN, di madrasah, terus waktu daftar itu langsung benar-benar Anda dinyatakan tidak lulus. Merah lagi. Iya, benar-benar merahnya menyala. Warna cinta. Iya. Warna cinta, benar. Dan itu waktu itu buka pengumumannya waktu di MAA juga. Itu benar-benar saya diam-diam buka. Terus ya ternyata Kecewa nggak Kak? Pertamanya kecewa sih Kak, apalagi itu sore-sore jam 3. Pasti mau diniyah. Iya, terus kayak saya langsung kehilangan segalanya, kayak kehilangan mood saya langsung hilang gitu. Jadi itu benar-benar apa ya, kalau bisa dibilang titik rendah serendah-rendahnya. Karena ya itu tadi selama 3 tahun kan kita udah mempertahankan nilai, udah ikut-ikut lomba. Saya juga, kemarin itu juga sempat melampirkan beberapa sertifikat tapi tetap dapat merah, itu kan sangat sedih sekali kecewa. Ya. Tapi ya namanya hidup ya, hidup kadang-kadang kidding. Di situ untungnya saya dapat info dari grup BK dari Bu Sules. Tahu Bu Sules? Bu Sules. Ya, itu ada seleksi mandiri prestasi di Universitas Negeri Malang. Nah di situ saya yang tadinya sempat putus asa ya, karena kan ditolak di SNBP, itu langsung mulai perlahan membangkitkan rasa semangat untuk oke, ini SNBP bukan jalan satu-satunya gitu kan. Jadi saya coba daftar di jalur mandiri prestasi tersebut, mulai dari ngurus berkas-berkas,
kayak fotokopi rapor, terus legalisir, terus surat keterangan. Pokoknya itu benar-benar dijalani sangat ya dengan sepenuh hati ya, meskipun sambil ya Allah Ikhlas ya, pokoknya intinya ikhlas Ya. gitu. Tapi alhamdulillah setelah melewati beberapa proses itu saya mendapatkan golden ticket dan mendapatkan gratis UKT dan uang gedung 100%. SNBP itu bukan jalan satu-satunya. Belum Betul. tentu kalian gak masuk SNBP itu bukan akhir dari segalanya, bener kan ya Benar. Kak ya? Mungkin itu adalah mungkin dari skenario dari Allah juga Betul. kan. Mungkin tidak bisa lolos di SNBP tapi lolos di golden ticket. Iya, UM-nya. benar. Pasti Allah di balik kegagalan itu menyembunyikan rahasia. Sudah menyiapkan benar. menyiapkan hal yang skenario yang paling indah Kak. Benar. benar. sekali. Kalau Kak Ahmada sendiri bagaimana? Kalau dari saya sendiri sih, perjalanan untuk masuk ke universitas ini sangat, aku masih belum bisa berkata-kata terkait dengan pengalaman itu, karena ya jatuh bangunnya itu banyak sekali. Daftar SNBP kan aku juga lolos eligible pada saat itu. Kemudian setelah dibuka pada sore hari seperti Mas Wito tadi jam 3 Jam 3 jam keramat. habis asar tadi mendapatkan warna cinta dari Cinta. penyeleksi begitu. Tetapi kemudian pada saat sore itu juga saya juga langsung mendaftar ke jalur SNBT dengan jurusan yang sama. Dengan univ yang sama? Univ yang sama, pilihan yang sama, jurusan yang sama. Kemudian belajar, kemudian tes. Saya kemarin itu kebagian di Universitas Jember untuk tesnya, dan alhamdulillah ya lolos di situ. Ya begitulah. Alhamdulillah ya, masih diberikan Alhamdulillah. jalan sama Iya. Allah ya. SNBP bukan jalan satu-satunya teman-teman. Nah, Kak Okta, kayaknya ini perlu revisi dari kita. Apa Kayaknya tuh, Kak? jam 3 itu jam Iya berapa deh deh kayaknya? kayaknya. Kalau misalkan ya kita nanti buka SNBP jangan jam 3 deh. Apalagi itu Bercanda, waktu puasa ya teman-teman. Jadi Oh, iya. Waktu puasa, Kak. perutnya lapar, Perutnya lapar. terus ditambah kenyataan yang pahit, jadi sangat wow. Mending Tambah saran menek, saya, mending habis buka atau habis sholat raweh gitu, biar langsung tidur kayak. Tapi itu bener-bener bikin Penasaran. Makanya saya langsung buka, aduh lah bodo amat. Penasaran, benar. Iya kan? bener-bener. Nah Kak Vito ini kan penerima dari Golden Ticket Talenta Muda ya Kak ya, dengan gratis UKT 7 semester gitu. Sedangkan Kak Ahmadan sendiri pernah mengikuti beasiswa apa nih Kak? Alhamdulillah saya kemarin tuh mendaftar di beasiswa unggulan Kemendikbudristek pada tahun 2023, masih semester 1 saya, dan alhamdulillah diberi kesempatan untuk menjadi awardee. Nah, di beasiswa unggulan ini sendiri itu mencakup dari UKT gratis sampai 8 semester. Wow. Kemudian mendapatkan uang buku dan juga biaya hidup begitu. Wah, berarti 100% ditanggung oleh pemerintah ya, Kak ya? Biaya hidup, biaya kos, biaya makan, aduh semuanya udah gratis semuanya ya Kak ya, bener pastinya kan? Benar-benar. Oke, ini dua-duanya dari Universitas Negeri Malang. Kayaknya kalau kita bicara tentang Malang ini kayaknya perlu di-spill ya Kak Iya. ya, tentang Malang Kak ya. Spill dikit-dikit gimana sih Kehidupan mahasiswa Malang itu bener, bagaimana sih gimana, Kak? Dari Kak Ahmad dulu. Dari Kak aku ya. Dari aku, Malang itu sangat wonderful sekali. Sangat wonderful sekali. Apalagi habis kuliah, habis rapat organisasi itu pulang nanti ke angkringan dulu, mampir angkringan, ngopi, menikmati hidup lah begitu. Biar tidak stres. Benar-benar. Karena cuma sebentar banget, cuma 4 tahun ya. 4 Iya, tahun. betul Kalau sekali. misalkan lulus cepat 3,5 tahun kan? Iya, 7,5 7 semester. Makanya dinikmatin dulu di Malang Kak ya. Iya, betul. Kalau Kak Vita sendiri? Kalau aku karena kan masih maba, jadi belum terlalu banyak explore di Malang. Tapi sejauh ini karena aku tinggalnya di dekat UM dan di kota Malang, jadi untuk Malang kotanya sangat indah sekali. Sangat Kalian indah. pasti udah pernah lihat di FYP kan Oh tentang iya, benar Malang sekali. Malang After After Rain. Rain. Nah, benar. Benar, Makanya benar. Itu Keliling jalan Ijen, Iya, kayak Jalan tangan Ijen. habis Jalan hujan. kami juga. itu kayak saya sangat bersyukur gitu loh bisa diterima di UM, jadi bisa menikmati
Malang after rain. Malang betul, Malang after rain. Terus saya juga pernah ngalamin Malang after rain itu bener-bener syahdu itu teman-teman. Syahdu Jadi itu. bener-bener recommended sekali. Terus cuacanya juga nggak sepanas yang yes itu. Cuacanya sangat mendukung untuk saya sendiri ya, masih aman. Apalagi itu ya, pagi-pagi itu sangat sejuk sekali. Jadi untuk memulai hari itu jadi semangat. Gitu teman-teman. Terus untuk culture shock, boleh nih ya aku sebut culture shock boleh ya. sekali. Terutama itu dari logatnya, bahasanya ya enggak Mas? Betul sekali. Betul. Bahasanya itu kalau di sini kita kan apa ya contohnya ya? Kamu itu ngapain sih? Kalau kita kan mungkin nyapa sih. Enggak. Kamu mungkin nyapa toh? Gitu kan? Iya. Kalau di sana enggak, lebih kasar dikit kalau saya mendengarnya ya. Kon iku lapo sih? Itu Uma itu Kamu. Oh iya disingkat. Kata-katanya itu dibalik ya teman-teman. Dibalik. Umat kamu, terus Malang ngalam, terus sehat jadi tahes. Pokoknya bahasa-bahasanya itu saya baru dengar di Malang. Jadi iya pokoknya culture shock-nya di bahasa sih gitu. Apalagi campur dari ada yang dari Blitar, ada yang Kediri. Ada yang Pokoknya, dari Surabaya. iya wah, bener, campuran sekali. Jadi saya saya merasa punya bahasa baru, bahasa Malang. Bahasa Malang. benar. Iya, gara-gara di situ baru beberapa bulan. Kosakata baru Kayaknya Malang Iya. itu kota sejuta kenangan nih Kak ya. Betul sekali. Soalnya Kak ya, dari kemarin-kemarinnya tuh Kak ya, FYP TikTok saya tuh Malang terus Kak. Nah, ya. itu tanda itu kanan. Harus Nah, Malang. apakah tanda-tanda ya guys ya? Tanda-tanda alam. Tanda-tanda kayak Malang after rain, jalan-jalan ke Jalan Ijen, ke Tugu Malang lagi. Nah, Terus kuliner-kuliner kan rata-rata Nah, di Malang. Malang. Nah, itu benar-benar poin plus banget sih. Ini aku awalnya nggak terlalu pengen kuliah ke Malang, jadi kayak kretek. Oh, Malang aja wis. ya. Malang aja wis. Tapi wallahu a'lam ya, Ya, doakan yang wallahu terbaik a'lam. buat saya dan Kak Adnan, guys. Amin. Soalnya tuh ya Kak ya, Malang juga mendukung sih buat saya Kak. Soalnya kemarin itu kan saya kan tandingnya itu di Malang Kak ya. Saya di Malang itu di daerah kalau nggak salah Pakistaji Kak ya. Oh iya, Pakistaji. Nah itu kalau pagi-pagi Kak ya, itu hawanya syahdu gitu. Apalagi kalau buat ngopi gitu. juga. Keseringan gitu malah balik-balik ke Banyuwangi malah gak pengen. Kayak panasan sini deh daripada Malang. Bener kalau- gak? Kalau Nggak saya terlalu. masih sama aja nggak sih, Mas? Kurang lebih sama. Jadi untuk adaptasi itu nggak terlalu berat lah gitu. Kak sama Surabaya. Oh iya. Beda. Iya, beda. Jauh banget. Jauh banget. Ya emang panas banget soalnya di Surabaya kan. Nah, boleh dong Kak spill kegiatan selain kuliah. Nah, kayaknya kalau tipe-tipe mahasiswa seperti kakak-kakak di depan ini kayak bukan mahasiswa Kupu-kupu, ya. benar sekali. Bukan mahasiswa. Mahasiswa aktif ya. Benar, kuliah pulang. Kayaknya enggak ini kayaknya. Enggak. Boleh dong Kak di spill. Kalau dari aku sendiri ya, aku selain kuliah, aku juga gabung ke organisasi, ke himpunan mahasiswa departemen. Selain itu juga mengikuti volunteer, terus ikut penelitian dosen dan juga sama ikut lomba-lomba kalau dari aku. Ya cukup seru sih, walaupun agak capek tapi sambil ya Allah tapi ya benefitnya luar biasa selain dari relasi, kemudian juga mengupgrade CV aku gitu. Karena kuliah ini merupakan waktu yang pas untuk mengupgrade diri kita ya Kak ya. Betul sekali. S1, S2, S3 tuh wah kayaknya emang bener-bener waktu yang tepat banget untuk upgrade diri kita sebanyak mungkin deh ya. Upgrading value ya Kak ya. Iya benar sekali. Kalau Kak Vita sendiri bagaimana? Kalau aku untuk kegiatannya alhamdulillah ya nggak termasuk kupu-kupu seperti yang dikatakan tadi. Kuliah pulang. Jadi saya itu sejauh ini sudah sudah tergabung dalam sebuah organisasi yang namanya Peer Counseling Corner. Jadi itu kayak organisasi konselor sebaya. Jadi nanti isinya itu para mahasiswa yang nantinya akan menjadi konselor untuk mahasiswa sebayanya. Jadi nanti insya Allah sekitar bulan Februari atau Maret itu nanti anggota dari Peer Counseling Corner ini akan mendapatkan pelatihan atau diklat seperti cara menjadi konselor yang baik, terus pokoknya tentang yang berbau dengan dunia konseling. Jadi saya kemarin join organisasi tersebut karena ya
sangat mendukung dengan dengan jurusan saya sendiri yaitu kesehatan masyarakat. Terus juga selain itu saya ikut UKM. Kalian tahu UKM? Ya, Unit kegiatan mahasiswa. Jadi itu kalau di sekolah namanya Ekstrakurikuler ya, Kak, ya? Iya, kemarin saya ikut beberapa pembinaan UKM, contohnya Al-Quran Study Club. Itu kemarin saya ikut pembinaan Syarhil Quran. Ya, jadi saya belajar di situ dari ya pembinanya atau tutornya itu sama-sama dari mahasiswa, tapi mahasiswa kakak tingkat. Jadi mereka yang udah punya pengalaman membagikan lebih banyak pengalaman membagikan ke sesama mahasiswanya yang ingin belajar di situ. Jadi saya kemarin biar nggak kupu-kupu saya ikut itu, terus juga sempat ikut beberapa lomba juga gitu. Alhamdulillah ya, aktif, tidak menjadi mahasiswa kupu-kupu. Alumni Mandua kayaknya harus tidak ada yang mahasiswa kupu-kupu, semoga saja. Amin. Oke, baiklah. Dari Kak Vito tadi kan sama Kak Ahmadan pernah mengikuti beasiswa nih, Kak. Persyaratannya tuh apa saja sih, Kak? Kalau dari Kak Vito dulu. Talenta muda ya, Kak ya? Iya, jadi teman-teman kalau mau daftar mandiri prestasi biar dapat golden ticket, itu kalian pertama harus mengikuti kompetisi prestasi talenta muda. Jadi nanti kira-kira kalau nggak salah pembukaannya itu sekitar akhir Februari gitu. Nanti insya Allah nanti BK akan share ya teman-teman pendaftaran kompetisi prestasi tamu atau talenta muda. Jadi kemarin saya kan tadi udah bilang dapat info dari BK. Nah di situ saya daftar. Untuk persyaratannya yang pertama tentunya sertifikat prestasi minimal tingkat provinsi. Kemarin saya mencantumkan 2. Alhamdulillah juara 1 LKTI semua. Lalu juga saya perlu mencantumkan scan rapot dari mulai semester 1 sampai semester 6. Itu harus dilegalisir. Terus juga saya menyantumkan surat pernyataan siap mengikuti rangkaian selanjutnya apabila terpilih menjadi 60 besar penerima mandiri prestasi. Jadi harus mempunyai komitmen untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Jadi untuk tahap selanjutnya itu kita diundang secara langsung ke Universitas Negeri Malang. Di sana untuk setelah dinyatakan lolos 60 besar dan diundang ke sana, itu tahap selanjutnya kita kita akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Nanti setiap kelompok akan mendiskusikan tentang masalah-masalah yang ingin diselesaikan. Jadi kayak problem solving betul. Sama istilahnya forum group discussion gitu ya. Terus setelah itu untuk hari kedua saya dan teman-teman yang lain itu mengikuti seleksi wawancara. Nah, kalau menurut saya seleksi wawancara ini seleksi yang paling mendebarkan karena bener-bener pagi-pagi saya, apalagi malamnya itu saya hampir nggak bisa tidur karena kepikiran aduh besok wawancaranya sama dosen-dosen yang saya nggak pernah ketemu dosen tuh kayak ya Allah, sakit perut nggak Kak? Aduh kayak mual terus Kak, hampir mual rasanya. Biasanya nervous banget iya, sampai sakit perut. Sampai tangannya masih sakit perut kayak. Iya, tangannya sampai keringet dingin saya itu. Terus tapi ya apapun itu dicoba dulu, bismillah. Yang terbaik saya di wawancara itu ya udah yang saya berusaha semaksimal mungkin. Nanti yang ditanyakan dosen itu apa, saya akan menjawab yang memang sudah saya persiapkan betul. Jadi benar-benar setelah latihan di semalamnya itu ya kalau intinya kalau ditanyain ini jawabnya ini, yang penting ikhlas dengan hati, nggak dibuat-buat gitu. Intinya saya udah pasrah banget malamnya itu. Ya wis lah, sementing wis lolos 60 besar ya gak bobok gitu. Tapi alhamdulillah lancar, alhamdulillah wawancaranya lancar. Itu benar-benar dihadapkan sama 3 dosen. Saya sendiri dalam ruangan, terus sama dosen 1, 2, 3. Benar-benar ditanyain kamu dulu di SMA ngapain, kamu ikut apa, terus ini sertifikatnya itu kamu membahas tentang apa di dalam LKTI tersebut. Benar-benar ditanyain sedetail itu, tapi alhamdulillah bisa terjawab dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Kalau Kak Ahmad sendiri bagaimana? Kalau dari aku sendiri itu kemarin itu mendapatkan info terkait dengan beasiswa itu dari Instagram, dari IG-nya
Puslabdik Ditbud atau Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan dan Budaya itu. Nah, di situ ada info tersebut kan. Aku kan masih hopeless banget karena mendapatkan UKT yang tinggi begitu. Jadinya mencoba mendaftar dari menyiapkan berkas, kemudian minta surat rekomendasi. Dari saya kemarin itu meminta surat rekomendasi dari Dewan Guru dari Dewan Guru sini, Bu Laili. Nah, boleh nih. iya, dari berkas-berkasnya itu ada raport, kemudian sertifikat, kemudian ada surat rekomendasi tadi, dan juga disuruh membuat sebuah karya tulis begitu, seperti isinya menceritakan kontribusi dan juga data daily. Esai kah? Esai, kurang lebih esai. Jadi nanti setelah itu kemudian kan lolos seleksi tahap 1, lanjut ke seleksi tahap 2. Nah, di seleksi tahap 2 ini merupakan seleksi wawancara langsung secara online oleh pihak Puslabdik. Nah, di sini kemarin tuh saya agak nano karena pada saat wawancara itu saya masih di kampus, habis saja kelas itu. Kemudian dipanggil oleh fasilitatornya, saya langsung lari pulang ke kos, kemudian mempersiapkan wawancara itu. Dan alhamdulillahnya lolos ya. Di wawancara itu kemarin ditanyain terkait dengan lebih rinci untuk esainya, kemudian ditanyain selama sekolah di MAN ini ngapain aja, kemudian terkait lomba-lombanya, kegiatannya. Nah, begitu. Alhamdulillah lolos dari semester 1 begitu. Itu dari berapa peserta, Kak? Dari kemarin itu dari yang membuat akun itu sekitar 100.000 calon, kemudian 100.000. Iya betul, 100.000 lebih calon, kemudian yang submit itu ada sekitar 20 ribuan, dan seleksi tahap 1 itu ada sekitar 1.000 dan diambil 2.000 orang sebagai beasiswa dari jenjang S1, S2 dan S3. Wow, keren sekali, merinding aku. Keren. Merinding banget, bener-bener. Yang satunya golden ticket, Iya. yang satunya beasiswa nih, Kak. Unggulan ya. Itu udah gratis semuanya ya, Kak, dari Gratis biaya semua, hidup, alhamdulillah. biaya pendidikan, semuanya udah ditanggung sama pemerintah. Benar. Oke, Kak. Nah, kan itu kita mendapatkan beasiswa ya, Kak ya. Apakah ada feedback yang harus kita kasihkan kepada benar. pihak yang pemberi beasiswanya itu? Biasanya kan Kak ya, hidup itu kan namanya kan ada kausalitas ya, ada sebab, ada akibat. Nah, biasanya kan kalau lembaga-lembaga menyediakan beasiswa itu setahu saya nih Kak ya, kayak mengupload jurnal pengabdian masyarakat ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan. Ya, atau IP-nya harus naik terus. Kalau IP-nya turun nanti dicabut beasiswanya kayak gitu. Atau gimana, Kak, mungkin? Dari aku dulu ya. Iya. Kalau dari beasiswa unggulan ini sendiri, setiap award itu IPK harus di atas 3 setiap semester. Kemudian selain itu juga harus melaporkan dari DHS-nya atau daftar hasil studinya. Kemudian terkait kegiatan-kegiatannya, lomba-lombanya. Selain itu juga selama menjadi awardee itu diberikan sebuah form nanti diisi itu terkait evaluasi selama semester berjalan, dan juga proses bagaimana dari awardee ini mewujudkan kontribusinya begitu, kontribusi yang sudah ditulis di esai begitu. Gitu. Kalau Kak Vito sendiri? Kalau saya, karena kan ini beasiswa khusus dari UM ya, bukan dari Kemendikbudristek, jadi saya sebagai penerimanya itu harus memberikan feedback juga kepada si UM ini, karena sebagai penyelenggara golden ticket atau beasiswa. Jadi kontribusi yang diberikan itu bisa dari aktif ikut lomba. Jadi nanti kita kemarin itu sempat dikumpulkan untuk anak-anak yang mendaftar melalui jalur mandiri prestasi, itu dikumpulkan untuk mendapatkan pembinaan. Seperti kalian dulu di SMA-nya ikut lomba apa, nanti akan dikelompokkan ke bagian sini. Kalau kamu bagian olahraga, bagian akademik, bagian seni gitu-gitu. Karena memang kita ditarget untuk
bisa meningkatkan kemampuan kita. Jadi biar bisa tetap berprestasi yang nantinya juga membawa nama UM sendiri. Jadi memang feedback itu ada seperti itu. Pastinya Kak ya ada. Pastinya. Benar katanya Kak Adnan, ada sebab ada akibat. Gak mungkin dong masa kita mau dikasihin beasiswa aja nggak ngasih feedback apa-apa. Benar. Kan ya kayak Betul aduh sekali. percuma sekali. Kita harus kasih effort ya Kak ya. Iya benar. Tapi effort itu sebenarnya kembalinya ke kita sendiri kan, bukan ke pihak penyelenggaranya. Karena dengan itu kita bisa menjadi semakin terpacu gitu, semakin terpacu. semangat. Oke, aku karena udah dapat beasiswa jadi harus tetap terus meningkatkan Prestasi, kemampuan, potensi, skill yang ada di Dalam diri iya, kita. dalam diri saya sendiri gitu. Jadi bener-bener ya kembalinya juga ke kita sendiri sih sebenarnya. Sebenarnya beasiswa di kuliah itu sangat banyak sekali kan Sangat ya. banyak sekali. Banyak sekali. Tergantung kita. Oh, Tergantung. benar. Kalau kita gak mengeksplor kan gak akan Nggak akan beasiswa. dapat. Benar. Kita tuh pasti butuh ya. Aku juga kayak berharap ya semoga nanti aku kuliah dapat beasiswa Amin. gitu kan ya. Amin. Karena kan kuliah itu nggak sedikit ya biayanya. Betul sekali. Harus sungguh-sungguh teman-teman kalau Iya. kuliah. Masih ada biaya UKT, uang gedung, terus biaya kos dan biaya-biaya lainnya Iya, Kak ya. benar. Pinginnya ya semoga saja mendapatkan beasiswa seperti kakak-kakak yang ada di depan saya ini. Amin amin amin. Nah, baik Kak Okta, kita sudah mengobrol banyak nih Kak tentang Iya, beasiswa, benar. tentang dunia perkuliahan. Tentang Universitas Negeri Malang juga, tentang Malang juga after rain katanya. Oke, jadi yang terakhir nih Kak Adnan ya. Mungkin ya Kak Vito sama Kak Ahmad dan teman-teman nih yang lagi nonton itu pasti bakalan ada sih yang pingin kuliah di Universitas Negeri Malang. Bolehlah dikasih wejangan dikit-dikit Pesan dan teman-teman. kesan buat calon-calon maba Universitas Negeri Malang. Dari siapa? Silakan. Oke, dari saya buat teman-teman ya, jangan hanya mengandalkan SNBP. Apabila kalian nanti nggak masuk eligible atau nggak lolos SNBP, itu bukan jadi patokan satu-satunya. Jadi kalian itu jangan pernah patah semangat kayak aku yang semula patah semangat, tapi jangan berlama-lama gitu. Harus tetap kembali bangkit lagi karena kegagalan itu pasti ada. Nggak ada kesuksesan yang instan. Benar gitu. sekali. Jadi ya namanya kita pengen dapat sesuatu yang luar biasa, Wah, ya. ya perjuangannya juga Iya, luar biasa. benar. Jadi ya harus punya mindset itu, nggak boleh terlalu berlarut-larut dalam kegagalan itu terlalu lama gitu teman-teman. Harus sadar dan bangkit. Upgrade. Iya, Ya, upgrade. betul. Pokoknya tetap semangat teman-teman. Kan pastinya di setiap proses tuh pasti ada kata gagal. Iya, Gak mungkin benar. Itu enggak saya itu ya. percaya banget sama kalimat itu. Soalnya mengalami sendiri kegagalan itu, ternyata gagal karena ini, setelah diberikan ini, jadi paham kenapa gagal. Gagal itu bukan akhir dari segalanya, tapi gagal itu adalah sebuah proses ya Kak ya. Proses. Benar. Kalau dari Kak Ahmadan sendiri gimana? Kalau dari aku buat teman-teman Sobat Mandawangi ini harus semangat sih. Iya. Harus semangat dan jangan menyerah, selalu mengeksplor apa yang menjadi potensi diri dan juga untuk bagi yang mau proses masuk seleksi ke perguruan tinggi negeri ini harus disiplin sih kataku. Karena aku dulu mengalami karena ketidakdisiplinanku itu ya akhirnya juga gagal begitu kan. Nah, seperti yang dikatakan Mas Vito tadi, kegagalan adalah sebuah proses. Jangan semangat, jangan semangat. Putus Jangan semangat. patah semangat. patah semangat, tetap berusaha. Sebaik mungkin ya Kak. Betul sekali. Oke. Oke, baiklah, udah dikasih wejangan lo gimana? Yang mau kuliah di Malang udah pas gak hatinya? Ditunggu. Ditunggu di Malang. Ditunggu di Ditunggu di Malang. Malang, ya. Semoga ya. Ini. Amin. Amin amin ya Allah amin. Oke, baiklah Kak Adnan, selesai sudah perbincangan kita hari ini. Saya Okta Agnia Ramadhani dan Saya Adnan Maulana. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.